selalu saja menggunakan kewenangan sebagai kekuasaan eksekutif itu untuk merampok, maling, jangan korupsi Pak Eri. Maling aja langsung. Maling. Istilahnya maling ya. Maling uang rakyat itu, ya kan, digunakan untuk kegiatan-kegiatan politik itu. Kita sudah menduga. Tapi kalau 2014 kan presidennya tidak incumbent. Itu relatif itu. Nggak punya kekuatan waktu kekuatan itu ya. Jokowi belum siapa-siapa gitu loh. Tapi janjinya apa-apa. Janjinya. Betul. Janjinya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, dimanapun berada, kita jumpa lagi sore hari ini untuk suatu bincang-bincang yang menarik. Ini satu persatu agaknya korupsi atau mungkin penyimpangan ataupun manipulasi dari pemerintahan terdahulu, yaitu pimpinan Presiden Joko Widodo terungkap. Kali ini ada ungkapan atau ada pengakuan ya dari seseorang pejabat di Kementerian Perhubungan tentang pengumpulan dana untuk pemenangan Jokowi tahun 2019 lalu. Menarik ini. Kenapa? Karena baru satu. Artinya kita berharap ya, kalau betul memang terbukti ada dugaan korupsi di kementerian atau instansi lain, satu persatu terungkap. Ini kita awali dulu dari Kementerian Perhubungan, di mana pada pemilu 2019 ternyata Jokowi mengumpulkan dari PPK, Panitia Pembuat Komitmen, ya, untuk pengumpulan duit untuk kemenangan Presiden Jokowi waktu itu bertarung dengan Prabowo Subianto. Untuk bahas ini, Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Dr. Ahmad Yani SAMH sudah hadir. Kita minta uraiannya atau ulasannya. Bagaimana kira-kira secara hukum ini bisa kejadian seperti ini, dan kira-kira ke depannya bagaimana? Apakah satu persatu lagi yang lain terungkap atau bagaimana? Dan selanjutnya bagaimana? Jokowinya apakah memang harus segera ya diadili ya untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan-kesalahannya. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gimana? Pak Eri, sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh Tempo ini bukan berita yang baru. Ini 2019. Ya. Waktu itu saya masih timnya Pak Prabowo ya kan. Bahkan kita juga sampai untuk membongkar kejahatan baik pemilu maupun kejahatan-kejahatan berapa banyak para aktivis itu menjadi tersangka. Luar biasa loh pada waktu itu instrumen kepolisian itu digunakan. Dan saya tidak hanya di Kementerian Perhubungan Pak, tapi bagaimana menggunakan uang negara baik di kementerian maupun di badan-badan usaha milik negara, BUMN kita itu memang dikerahkan sedemikian rupa untuk memenangkan yang namanya pertarungan 2019. Yang sama-sama kita mengetahui sesungguhnya 2019 itu menurut hitungan kita Pak Prabowo menang. Harusnya Pak Prabowo dilantik ya. Ditambah lagi kita sama mengetahui pada waktu itu dana kita sangat terbatas. Seluruh yang namanya mereka mau menyumbang, ya kan, swasta, korporasi, perorangan itu diintimidasi dan sebagainya. Sama yang dialami oleh Anies Rashid Baswedan kemarin ya. Kemarin mulai pajaknya lah macam-macam sama. Polanya nggak berubah. Jadi apa kalau mau disebutkan atau yang disebutkan oleh Tempo ini kan berdasarkan fakta persidangan. Diungkapkan di dalam fakta persidangan itu dugaan tindak pidana di Kementerian Perhubungan khususnya di Dirjen Perkeretaapian. Ternyata tadi bukan panitia Pak Eri, PPK itu pejabat pembuat komitmen. Ya, Jadi pejabat-pejabat pembuat komitmen ini disuruh untuk mengumpulkan dana politik ini. Dan memang ini luar biasa zamannya Jokowi. Kalau kita mengetahui memang biasanya menjelang pemilu presiden atau pemilu legislatif selalu saja menggunakan kewenangan sebagai kekuasaan eksekutif itu untuk merampok,
maling, jangan korupsi Pak Eri. Maling aja langsung. Maling. Istilahnya maling ya. Maling uang rakyat itu, ya kan, digunakan untuk kegiatan-kegiatan politik itu. Kita sudah menduga. Tapi kalau 2014 kan presidennya tidak incumbent. Itu relatif itu. Nggak punya kekuatan. Kekuatan Jokowi belum siapa-siapa gitu loh. Tapi janjinya apa-apa. Janjinya. Betul. Janjinya apa-apa. Terlalu banyak. Bahkan dia memasang fotonya itu bajunya sekian dan kawan-kawan yang masih dibutahkan dengan kepalsuannya Jokowi itu, ya kan, dengan gimmick, dengan poles-poles itu kan, bermula dari yang namanya mistik, mistik yang namanya yaitu mobil SMK. Oh itu iya. Sampai sekarang kan nggak ada itu. Iya kan? Itu kan itu awalnya bohong. Iya kan? Tapi berita bohong mobil SMK kan dilanjutkan juga kan pada 2019. Bahkan calon wapres pada waktu itu Pak Kiai Ma'ruf Amin menyebutkan sebentar lagi akan ada produksi. Ya kan? Ikut-ikutan jadi pembohong. Itu kan luar biasa. Jadi kalau menggunakan dana ini fakta persidangan. Harusnya dengan fakta persidangan ini harus segera, kalau ini artinya di kementerian, berarti menterinya disebut Budi Karya ini. Dan saya mengetahui persis memang Budi Karya bekerja keras untuk kemenangan Jokowi. Untuk kemenangan Jokowi itu. Dan oleh karenanya dia mendapat hadiah menjadi Menteri Perhubungan lagi. 2 kali ya. Kan tidak hanya ini, tidak hanya infrastruktur kereta api, tapi bagaimana mempercepat yang namanya bandara Terminal 3. Dulu kan jadi banjir apalagi seperti itu. Dan semua kementerian-kementerian itu digunakan betul untuk pengumpulan dana, ya kan, itu untuk kan, kemenangan Jokowi. Belum kan, dari swasta, belum dari oligarki, sehingganya pada rejim Jokowi kedua ini kan mereka ini berkuasa dan berjaya betul. Saya melihatnya kalau misalnya di unit perkeretaapian di Kementerian Perhubungan itu terkait dengan BUMN kan, artinya BUMN nggak ada ini, tidak ada hubungannya dengan BUMN. Ini unit langsung dirjen, karena tendernya pun dirjen perkeretaapian ini sudah banyak yang masuk penjara ini, yang di KPK ini. Bukan KAI-nya ya, bukan KAI, tapi kena KAI operatornya kereta apinya. Ya kan, ini adalah di dirjennya. Oke, itu satu persatu sudah muncul. Belum kalau mau lagi, kalau kita mau bongkar di BUMN. Itu maksud saya. BUMN-nya tuh apa? Itu Menteri BUMN-nya. Saya mengetahui, cuman kita kan tidak punya fakta langsung, bukti langsung. Harusnya memang KPK, ya kan? Ini kan dibuat bagaimana menggalang dana dari BUMN. Seperti itu. Kita lihat, itulah yang diduga pembangunan infrastruktur yang digenjot luar biasa. Sebagian dana itu digunakan betul untuk kegiatan politik. Bagaimana kita mengetahui contoh bagaimana lipatan ganda atau lipatan jumlahnya kereta api cepat yang harusnya Jepang, ya kan? Tapi Jokowi memindahkan itu kepada Cina, kan? China seperti itu. Dan ternyata dananya juga membengkak. Yang katanya awalnya tidak menggunakan APBN, akhirnya menggunakan APBN. Sama kayak yang namanya IKN dan lain sebagainya, Pak Edi. Ini ada penggalangan dana yang luar biasa. Oleh karena itu menurut saya itu tinggal aparat penegak hukum saja. Ini makanya saya sudah tidak percaya dengan KPK itu, Pak Eri. Sudah dilaporkan, bukan nggak ada laporan. Harusnya KPK bergerak juga. Ini sudah ada, harus diusut dong. Ini kalau nggak salah dirjennya belum kena, apa sudah kena? Tingkatkan dong kementeriannya. Saya yakin Budi Karya kalau kan dia tidak, nggak, ini perintah Pak Jokowi kan, seperti itu. Betul. Ini kan untuk dana pemenangan, artinya terkait dengan dana kampanye. Apakah ada pasal yang ini kan berlaku surut gitu di Undang-Undang 2? Nggak ada. Ini masih berjalan, Pak. Nggak, kan dia pakai pasal di Undang-Undang Pemilu misalnya. Nggak pasal pemilu, nanti tindak pidana pemilu. Jangan kita reduksi. Ini bukan tindak pidana pemilu. Karena juga mau tindak pidana pemilu, bagaimana mau membatalkan orang udah selesai kok? Artinya makanya nggak berlaku surut ya? Enggak, bukan maksudnya bukan nggak berlaku surut. Kalau kita menggunakan tindak pidana pemilu, presidennya juga sudah berakhir gitu loh. Nggak ada artinya. Maka ini harus kita gunakan delik maling uang rakyat.
pidana umum korupsi ya? ini. Pidana Bukan korupsi. ini Pidana tidak korupsi. pidana korupsi. Korupsi ya. Ya, dan tidak pidana korupsi ini harus berlipat-lipat seperti itu Pak Eri. Karena menggunakan merampok, mencuri, maling uang rakyat untuk kepentingan dia. Mungkin ada juga sisa saldonya untuk kepentingan dia pribadi gitu loh. Bisa jadi gitu ya. Ya kan itulah yang dikemukakan kemarin itu yang dilaporkan. Mungkin tidak ke Jokowinya, mungkin ke anaknya dan lain sebagainya. Itu yang dilaporkan bukan kali ke KPK. Jadi saya yakin tidak hanya di Kementerian Perhubungan. Yakin, seyakin-yakinnya saya. Ya, kira-kira potensi kementerian apa lagi nih kira-kira? Seluruh yang bisa dia gunakan seperti itu. Coba lihat sebab menteri-menteri mana pada waktu itu yang betul-betul bergerak. Bergerak kencang itu. Yang agak carmuk begitu ya. Ya, bergerak kencang betul. Ya kan? Artinya di samping kementerian itu yang bangun PU. Oh iya. Iya kan? Itu pembangunan infrastruktur kan? Sahabatnya Jokowi kan? Iya kan? Si Basuki. Iya, 2 periode kan langsung dia. Iya. Paketnya. Harusnya juga dilakukan penyidikan seperti itu. Dan di BUMN, karya-karya BUMN yang lainnya itu saya yakin betul. Seyakin-yakinnya. Dan oleh karenanya memang saya kira sudah sepantasnya lah, sudah sepatutnya lah, sudah waktunya lah KPK ini bergerak cepat seperti itu. Kalau enggak kita minta betul KPK tidak mau mengusut. Selama ini dia sekarang ini mengenakan pasal obstruction of justice kepada yang namanya Asto. Kalau tidak, kenakan juga kepada KPK obstruction of justice karena dia tidak mau mengusut. Ini yang disampaikan berita Tempo ini di pengadilan Tipikor atau pengadilan Tipikor ini? Tipikornya, oke. Ini kan pengadilan Tipikor, sidang korupsi. Ini sidang korupsi di pengadaan kereta api ini sudah berjilid-jilid, Pak Eri. Semuanya sudah dihukum semua. Nah ini dari berbagai kesaksian fakta persidangan menyebutkan bahwa ini diperintahkan yang melibatkan menteri dalam rangka penggalangan dana untuk kepentingan pemenangannya Jokowi pada 2019. Kan kita nggak masalahnya nggak mungkin memutar jam waktu ke belakang. Kan kalau waktu belakang maka nggak sah deh capresnya itu. Cuman kan dia sudah berakhir. Ya sudah berakhir. Artinya kita mengetahui dia adalah cacat moral menjadi presiden itu. Tambahan lagi. Kalau dulu ada iklan di TVRI pada waktu kita mungkin masih SMA, Pak. Satu lagi, kita nggak usah sebutkan produknya itu. Ini satu lagi bukti bahwa perilaku korup yang dilakukan oleh rejim Jokowi dan Jokowinya sendiri, Pak Eri. Kalau dari segi jumlah sih hanya ratusan miliar ya, tapi pasti yang lain yang jumlahnya. Enggak, ini luar biasa. Itu kan satu item. Satu item baru. Iya kan? Berapa banyak item? Kan belum diselidiki kereta api cepat. Kan belum diselidiki jalan-jalan tol. Kan belum diselidiki yang lain-lainnya seperti itu. Belum diselidiki bagaimana mengakomodasi dari yang namanya dana-dana BUMN, proyek-proyek BUMN. Luar biasa belum, Pak. Iya. Kita berharap sekali ini apa namanya? Itu 2019. Di pasca 2019 kita COVID di tengah-tengah rakyat meninggal. Di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah kita diisolasi, ada yang namanya pejabat menjadi kaya raya. Karena maling duit rakyat melalui COVID ini. Kan udah kita sebutkan. Betul. Artinya itu banyak sekali rentetan, kita berharap ya, beberapa jadi beban kasihan sekali bebannya Pak Prabowo hari ini. Memang Pak Prabowo itu memang terlambat atau dihambat. Dia menjadi presiden itu, Pak Eri. Saya meyakini 2014 itu sudah menang. 2019 menang. Tapi ada tangan-tangan yang oligarki. Iya tentu seperti itu. Oke, terima kasih pemirsa. Masumi TV menarik barusan diurai oleh Ketua Umum tentang kasus dana. Jadi ini harus dijadikan intri masuk, ya kan? Masuk untuk membongkar kasus-kasus yang lain. Baru kita bisa mengatakan KPK jempol. Tapi kalau enggak, jujur tagline mereka kira. Jujur, hebat. Tegas, berani, berani, jujur, hebat. Berani, jujur, hebat. Sekarang berani enggak, jujur enggak, hebat enggak. Jadi enggak boleh apa-apain. Enggak. Oleh karena itu tunjukkan, walaupun kita ragu.
Karena yang namanya ketua KPK sekarang bagian pernah menjadi anak buahnya Jokowi, karena kan dirjen dia. Di Kementerian Pertanian seperti itu. Betul. Kenapa? Ya itu yang saya menyatakan, karena dari awal rekrutmen pimpinan KPK sudah cacat moral. Panitianya sudah ditentukan dan mereka juga melanggar, menabrak putusan Mahkamah Konstitusi. Pak Jokowi nggak boleh putusan Mahkamah Konstitusi menjadi 2 kali mengirim itu dalam 1 periode jabatannya. Kan dia 1 periode jabatannya, Pak Edi. Betul. Terima kasih Pak Ketua Umum. Jadi bagus sekali tadi uraian pemirsa. Kita berharap nih apa yang diinformasikan oleh kami, Mas Sumi TV, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita berharap KPK atau penegak hukum lainnya terus membongkar satu persatu maling uang rakyat. Ya, jangan korupsi. Jangan korupsi lagi ya. Maling uang rakyat, rampok uang rakyat. Iya. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih juga pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.